Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di sore hari yang berbahagia ini dalam satu bingkai Markombur. Tentu kita mempunyai tema yang sangat istimewa, yaitu peran pemerintah dalam menekan laju inflasi. Luar biasa, Markombur kita boleh bercerita apa aja, Markombur kita boleh mengupas apa aja, tapi ingat, kita bercerita cerita yang bermakna untuk menciptakan solusi bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Tentu satu kebahagiaan kalau pergi kita ke haluan, jangan tetak si burung gelati. Sudahlah saya hari ini tidak sendirian dan didampingi seorang perempuan. Elok berbicara, orangnya pun cantik. Siapa dia? Yaitu Azifa Zahriani. Halo Bang Munir, apa kabar? Halo adikku, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pasti kita harapkan Bang Munir, pemirsa dan juga kedua narasumber kita pada hari ini tetap sehat walafiat dimanapun kita berada pastinya ya. Dan senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir untuk menyapa pemirsa di rumah dan mendampingi Bang Munir untuk kita nanti bahas banyak hal terkait dengan peran pemerintah dalam menekan laju inflasi ya. Memang menjadi tema kita pada hari ini tentunya. Tapi luar biasa ya. Wah ini hari lah. Kenapa Bang Munir? Kalau diperah batang diperah, jangan diberas batang cati. Kalau sudah memakai baju warna merah, wih luar biasa cantiknya, imbang udah dengan Ashanti. Kirain bakal lebih cantik dari Ashanti, ternyata imbang. Gimana nih Pak Kadis nih? Tapi nggak apa-apa, yang penting kita dibilang cantik ya. Alhamdulillah. Betul sekali Bang Munir. Dan kita kembali ke topik kembali nih terkait dengan inflasi ya, yang memang menjadi indikator ataupun kesuksesan dalam membangun ekonomi yang sehat, di mana tantangan inflasi saat ini bukan hanya berada dalam dinamika yang ada di lokal, tapi juga secara global ya, seperti fluktuasi harga energi pangan. Lantas seperti apa nih kira-kira pemerintah sendiri ya, peran dari pemerintah daerah dalam mengambil tindakan agar bisa menjaga stabilisasi harga pangan dan tentunya inflasi ini sendiri supaya bisa tetap stabil ya. Amin. Tentu hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang bisa menjawab keresahan kita bersama pada hari ini. Bang Munir, silakan untuk diperkenalkan. Ada siapa? Luar biasa ini hari ini. Pertama yang hadir adalah Bapak Kepala Dinas Perindak ESDM Provinsi Sumatera Utara, Bapak Mulyadi Simatupang, SPI MS. Ini luar biasa. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tangmu. Kenapa tuh? Kalau gelati si burung gelati, jangan tetak batang-batang gelaga. Kalau udah Bapak kita pakai baju batik, tak kalah gantengnya dengan siapa lagi? Siapa? Thomas Gelaga. Tentu ada lagi satu siapa? Pengamat ekonomi kita. Iya betul. Yaitu adindaku, abangku juga ini Bang Gunawan ini. Yang sering berkecimpung di dunia mengamati situasi pasar. Pengamat juga dari BI Bank Indonesia ini luar biasa nih. Anak muda yang punya multi talent ini. Nah, ini dia luar biasa. Tentu banyak hal yang mau kita tanya. Iya, Bang Munir. Banyak hal yang mau kita katakanlah korek-korek mengenai situasi perekonomian yang ada di Sumatera Utara. Terutama kadang-kadang kalau udah naik harga, katanya bergeliat ya. Terjadi lonjakan-lonjakan agak begini begitu. Ini luar biasa. Stimulan apa yang akan nanti disampaikan? Kita tanyakan ya. Silakan Gigi. Baik, langsung saja karena kita sudah kehadiran Pak Kadis di sini ya. Tentu mohon izin saya Pak Kadis untuk bertanya banyak hal, apalagi terkait dengan peran pemerintah ya dalam menekan laju inflasi yang memang menjadi tema kita pada hari ini pemirsa. Dan langsung saja pertanyaan yang pertama nih Pak Kadis, seperti apa nih bagaimana kondisi terkini dari inflasi sendiri dan barangkali sektor-sektor apa aja nih yang paling banyak berkontribusi terhadap inflasi di Sumatera Utara Pak Kadis? Baik, terima kasih ya. Kondisi kita sebenarnya 2 bulan terakhir ini aja ya, inflasi. Sebelumnya 4 bulan kita mengalami deflasi. Tepatnya itu Juni sampai September. Terjadi penurunan harga-harga bahan pangan pokok. Kemudian memasuki Oktober dan November ini baru ada inflasi, itu pun masih kisaran 1,1 ya. Artinya masih di bawah nasional. Dan beberapa komoditi paling utama itu kalau kita mengacu ke data BPS itu
itu kelompok perhiasan kayak emas. Kemudian kelompok makanan, ada juga dia dari bawang merah, kemudian tomat, ada juga minyak goreng. Inilah yang penyumbang inflasi di bulan November ini di Sumatera Utara. Luar biasa. Ternyata bawang, tomat nih walaupun punya andil untuk meningkatkan inflasi. Benar-benar harus distabilkan ya. Tapi teringatnya Pak, untuk mengatasi inflasi ini, misalnya untuk tomat, bawang ini kan miliknya petani kita sendiri, petani lokal. Apakah ini nggak bisa kita antisipasi, misalnya kita borong ini dari petani, baru kita sebagai pemerintah yang memberikan kepada pasar gitu. Nah, ini gimana? Ada apakah boleh atau tidak? Ini mau kita tanya dulu. Ya, jadi sebenarnya walaupun dikatakan inflasi ya, kalau kita mengacu kepada harga eceran tertinggi yang dikeluarkan pemerintah kayak bawang ya, itu bawang merah lokal itu headnya sekitar 41.500. Tapi saya kira saat ini di pasaran baru harganya sekitar 30-an ya. Namun dari Oktober itu memang ada kenaikan, tapi bukan berarti melebihi daripada harga head yang sudah ditentukan. Nah, begitu juga dengan katakanlah minyak goreng kita, ya. Dan yang memang salah satu kemarin itu yang katakanlah naik itu minyak goreng curah. Kenapa naik? Karena memang pemerintah ini fokusnya di minyak goreng yang kemasan, yang higienis ya. Itulah minyak goreng kita ya dengan harga 15.700, sekarang mungkin udah di 16 ribuan. Sementara minyak curah itu ya diserahkan kepada mekanisme pasar. Ini yang naik ini. Ya, itu pertama. Yang kedua juga kita tahu ya beberapa bulan terakhir ini kan cuaca kita juga betul. Ya, sehingga itu juga salah satu penyebab mengapa ini harga-harga pada naik, karena dari produksi dan distribusi yang kurang lancar, dan juga ya namanya menyambut hari besar keagamaan nasional ini, Natal, Tahun Baru, ketepatan dengan libur anak sekolah. Jadi memang konsumsi itu meningkat. Jadi kalau sudah ini biasa itu naik. Konsumsi tapi saya kira dengan kondisi saat ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah. Ya kalau kita lihat perkembangan di pasar ya dan data yang ada. Artinya secara pasti tidak akan kehilangan stok, tetap ada di pasar. Tidak ada kehilangan stok. Ini suatu jaminan yang luar biasa nih dari pemerintah. Awak mau tanya nih sama Bang Mun. Bang Mun dari tadi udah gelisah aja mau jawab. Udah tahunya nih ya. Apalagi informasinya tadi Bang Gunawan sebelum kesini Bang Munir langsung sidak ke pasar. Udah tahu ya. Sudah tahu ya. Memang kalau udah topiknya gini langsung. Iya betul. Tapi gini Bang Gun, ya. Kita mau tanya nih. Tadi udah dibuka oleh Pak Kadis ya. Artinya berdasarkan versi Bang Gun, pengamatan Bang Gun ini gimana? Sama sih sebenarnya ya sama Pak Kadis. Kalau kita lihat tuh kemarin di bulan November memang harga tomat tuh naik sampai 20.000 per kilo. Tapi hari ini tadi udah turun ke 10.000. Jadi nanti di Desember ini tomat akan menyumbang deflasi. Kalau inflasi kemarin ya di bulan November. Nah terus kalau minyak goreng curah ya memang kita itu kan kalau dari Desperinda kan dia mengatur HET-nya, harga eceran tertingginya ya untuk minyak kita 15.700. Tapi kalau minyak goreng curah itu fluktuatif. Dia mengikuti harga CPO dunia. Nah, harga CPO itu naik dari 3.600 sekarang 5.100 ringgit Malaysia per ton. Kalau kita bicara pasar globalnya. Ini bagus buat petani, iya, tapi jelek buat konsumen, ya, buat masyarakat ibu rumah tangga. Terus kalau misalkan HET-nya 15.700 tapi kenapa dijual di 16.000? Nah, ini pedagang pengecer. Ya, pedagang pengecer ini di lapangan itu karena dia ngelihat pada saat ada kenaikan di harga minyak goreng curahnya, orang beralih ke minyak kita, pengecer ini menyesuaikan gitu. Tapi kalau misalkan ditelusuri ke sumbernya, ya ke produsennya sama aja harganya sebenarnya. Nah pengecer ini yang nggak bisa ditindak ya kan ya, itu dia. Jadi makanya perlu disidak, saya bilang begitu. Nah selanjutnya ada harga apa lagi ya yang naik kemarin tuh harga daging ayam. Daging ayam di November tuh sempat naik.
Tapi di bulan tadi sama Mas Yan ya, masih sama, kecenderungan masih naik sih. Nah, harga daging ayam ini juga kalau dari hasil observasi kita itu dari kandang saya cek gitu ya, pasokan sampai ke konsumen itu ternyata demand-nya naiknya signifikan. Nah, salah satu pemicunya sama menjelang Natal dan anak sekolah gitu kan. Tapi kalau misalkan menjelang Natal ini ada nih kegiatan-kegiatan ibadah pada keluarga kita yang umat Kristiani itu kan. Nah, itu juga mendorong konsumsi dan kemungkinan besar daging ayam akan sama hingga tutup tahun 2024 nanti. Dia akan sama di angka 28 yang paling murah hingga 34 ya, yang paling mahal. Itu bicara Medan, Deli Serdang, Langkat dan sekitar. Tapi kalau bicara Sibolga, Padang Sejempuan atau Nias ya lain lagi, itu kan yang bisa 40 ribuan begitu. Nah, selanjutnya lagi kalau misalkan kita lihat dari harga-harga yang berada di pasar itu beras. Nah, beras ini ini Pak Kadis nih, mumpung ada Pak Kadis di sini saya sampaikan ini. Harga beras itu di level produsen di kilang itu udah naik 4.000 per 10 kilo atau 400 per kilo per kilonya ya. Nah, itu baru di adjustment, baru disesuaikan sama pengecer di pekan-pekan ini. Jadi kalau kita ngacu PIHPS itu harganya baru naik sekitar 100 hingga 200 perak per kilogramnya. Nah, kalau harga ini, harga beras ini, itu yang jadi persoalan itu adalah kita musim panennya udah usai. Ya kan, gabah itu udah susah nih nyarinya nih. Produsen kita di Sumatera Utara udah beli ke Aceh, udah beli ke Sulawesi, udah beli ke wilayah-wilayah Jawa gitu kan ya. Nah, gabah yang kurang tersedia ini itu yang mengakibatkan harga gabah naik dari 7.000-an sekarang 8.000, 8.300. Jadi naiknya itu sudah terjadi di level petaninya. Jadi bukan pedagangnya nih. Jadi kalau misalkan pun Pak Kadis mensidak gitu kan, kenapa naik gitu kan ya, kayaknya juga akan sia-sia gitu kan, karena dari awalnya sono hulunya udah naik sehingga wajar naiknya di level konsumen. Tetapi bisa diantisipasi, bisa Pak Kadis bisa menggandeng Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP-nya. Nah, itu yang kita harapkan menjelang Natal dan tahun baru nanti. Nah, yang paling selanjutnya, yang paling miris itu adalah harga cabai. Cabai itu murah. Sekarang 22, 23, padahal itu HPP-nya, harga pokok produksinya 18.000 ditambah nanti keuntungan petani ya 20-21. Seharusnya idealnya 28 hingga 33. Nah, ini petaninya yang menjerit hari ini. Ya kan, menjerit banget mereka tuh mengeluhkan kenapa harga cabai turun gitu kan ya, dan mereka tuh pendapatannya nggak maksimal. Nah, di sini nih cabai merah ya kan umumnya ini yang dikeluhkan sama petani kita. Nah, di sini nih yang jadi persoalan di kita hari ini, penurunan harga cabai itu juga nggak bisa disalahkan petani yang di Sumatera Utara aja. Ya, kenapa? Suplai cabai dari luar, dari Jawa Timur, dari Sumatera Barat, dari Aceh Tengah, Takengkong ini masuk ke sini. Nah, itu dia. Padahal kalau tanpa mereka, tanpa pasokan dari luar, harga cabai juga bisa ideal 25 hingga 35 ribu rupiah per kilogram. Harga idealnya di situ buat petani kita. Nah, masalah kita tuh di situ. Jadi masalahnya sebenarnya kalau bicara berhasil nggak pemerintah mengendalikan inflasi? Wah, inflasi kita rendah banget, 1,13 year to date. Sampai nanti Desember 2024 paling 1,2 sampai 1,4%. Itu jauh di bawah targetnya Bank Indonesia. Bahkan di bawah level terendahnya targetnya Bank Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ya udah berhasil banget kan. Tetapi yang perlu diselamatkan tadi petani cabainya itu tadi. Itu aja sih yang jadi persoalan sekarang tuh Bang, bukan masalah inflasi ya, malahan kita justru bicara gimana menyelamatkan petani kita dari tekanan harga yang cenderung murah belakangan ini. Iya, ini dia luar biasa. Agak jantungan juga ini mak-mak sama Bang. Terakhir Bang Gunawan lebih tahu harga daripada mak-mak. Karena tadi tapi sudah ada tidak. Satu yang paling agak menggelitik di kupingku. Apa tuh? Dibilang masalah sesuai dengan harga CPU kan gitu kan dunia. Ini baik bagi petani, tidak baik bagi konsumen, apalagi mak-mak. Betul. Sebenarnya nggak baik itu bukan bagi mak-mak, bagi kita bapak-bapak. Dan bapak mama nagih ke kita. Itulah. Betul itu ya. Itulah namanya perjuangan, tapi itulah pasar ya. Artinya kita nggak bisa memprediksi secara pasti bagaimana fluktuasi kenaikan dunia itu aja. Apalagi kalau dikarenakan bencana alam seperti yang kemarin kejadian. Itu sehebat apa Pak Mul di situ, kalau berhadapan sama alam udah nggak ada apa-apanya lagi udah. Iya kan? Karena itu kehendak Tuhan. Gitu kan ya. Mau dibikin subsidi apapun. Iya, sama aja deal hasilnya. Lantas bagaimana nih dari perspektif ekonomi global sendiri nih Bang Gunawan terkait dengan hal ini? Kita punya masalah di tahun depan. Masalahnya itu begini. Pertama ya, ini kan ada perang dagang rencananya, karena memang Donald Trump ini kan presiden terpilih Amerika Serikat, dia lebih condong
bagaimana menghidupkan ekonomi Amerika Serikat, Make America Great Again. Itu di tahun 2018, tahun silam itu pada saat beliau menjabat, itu kita udah ngelihat ada pergolakan-pergolakan ekonomi secara global. Kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong kenaikan harga pangan secara internasional yang nantinya akan berdampak ke kita. Nah ini juga di luar kemampuan TPID, ini juga nantinya di luar kemampuan Disperindak lah untuk ngatasin itu. Siapa yang bisa ngelarang-larang itu kan gitu. Nah ini perlu diwaspadain. Yang kedua masalah perang, ini juga di luar kemampuan kita nih untuk mengendalikan nih. Masalah perang dunia, yang perang dunia ketiga yang kayaknya sekarang ini udah makin berkecamuk di Timur Tengah, itu udah mendongkrak kenaikan harga minyak mentah dunia. Itu nanti juga bisa berdampak pada kenaikan harga BBM di sini. Ya kan ya, itu dia. Itu yang dari luar loh, itu yang masih dari luar ya kan ya, yang skupnya itu besar, yang nantinya itu saya nggak ngerti nih, mungkin nanti beliau lah yang akan menentukan ya kayak gimana arah kebijakan ke depan yang bisa meminimalisir dampak dari gejolak ekonomi global itu tadi, karena ancamannya signifikan banget. Kalau misalkan ya, ini masalahnya gimana? Masalahnya begini loh, kita itu daya belinya tertekan nih belakangan ini, ya kan? Banyak dari kita ini mengeluh gitu kan ya, artinya sekalipun nih inflasi ditekan habis-habisan nih sama Pak Mul ini kan ya. Tetapi daya beli kita kan belum baik ini. Betul. Ya kan, banyak dari masyarakat kita yang mengandalkan bansos gitu kan. Banyak dari masyarakat kita tuh yang nggak bisa kerja 100% gitu kan ya. Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan kenaikan upah 6,5% itu kan. Yang kayak gitu tuh yang kita hadapin. Kalau seandainya daya beli kita relatif tertahan ini 2024 ke 2025 terus ada inflasi ini dia, kan nggak mungkin juga kan Pak Mul bilang, juga turun lagi harganya ya, nanti petaninya yang menjerit, ya kan ya, kan begitu kan. Nah jadi ini dilematis posisinya, ditambah lagi nanti kalau kita lihat dari sisi internal tuh di luar yang gejolak politik dan ekonomi di luar tadi itu ya, dari sisi internal kita berhadapan dengan kemungkinan cuaca lagi. Ya. Kalau hari ini kan masih banyak hujan, nanti kering kita akan hadapin itu. Yang kedua tuh petani yang rugi karena deflasi kemarin. Deflasi kemarin itu kan buat petani rugi tuh, ya kan, sampai hari ini petani cabai merah itu masih rugi. Nah, kalau misalkan mereka rugi, mereka nggak punya uang untuk bercocok tanam kembali, kemungkinan besar lahannya makin menyempit, makin sedikit. Nah, itu bisa juga nanti mengganggu sisi persediaan. Nah, hal-hal tersebut tuh sebenarnya kalau bisa ya, ini TPID gitu kan ya, Disperindak, bukan hanya Disperindak sih kalau kita bicara TPID ini, ada perbankan, ada Bank Indonesia di situ, ada kejaksaan gitu kan ya. Ini yang bersinergi. Ada KPPU di situ. Jadi mereka yang bersinergi, mereka harus merumuskan kira-kira untuk mengantisipasi itu kayak gimana. Karena nggak mungkin Pak Mul bisa, oh jangan perang dong, oh jangan inilah, jangan perang dagang dong, nggak bisa dia akan melakukan itu. Tapi bagaimana caranya dampak buruk yang mau masuk kemari itu bisa dihalang-halangin lah, seenggaknya nggak begitu berdampak besar ke kitanya gitu. Ini gini, oke Pak Mul, bocoran udah disampaikan bahwasannya akan terjadi begini. Perkiraan. Artinya antisipasi Bapak gimana nih? Mau tahu dulu nih kan. Ya tentu kita tak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam hal ini pusat ya. Kalau saat ini kita kan sering mendengar Pak Presiden mengatakan bagaimana program prioritas itu ketahanan pangan. Ya. Saya kira apa yang disampaikan dari Bung ini ya, ini sejalan. Ya, jadi kita di daerah juga sudah menyiapkan ya strategi-strategi ya bagaimana kita supaya bisa menujulah katakan swasembada pangan ini, karena memang kita harus berdiri di kaki sendiri, nggak bisa lagi kita andalkan impor. Ini kerjaan memang pemerintah dan kita pemerintah daerah dari kebijakan anggaran juga tentu di 2025 nanti akan terlihat juga bagaimana ketahanan pangan ini menjadi satu porsi yang utama. Kemudian yang kedua apa yang disampaikan tadi, bahwa kita juga sudah melakukan semacam memperkuat TPID ini melalui high level meeting ya, artinya petinggi-petinggi pengambil kebijakan. Jadi sekarang di Sumatera Utara itu 6 bulan terakhir ini ada yang namanya gerakan penanganan inflasi serentak. Jadi ada 3 sasaran di situ, bagaimana ketersediaan pasokan pangan, bagaimana keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan yang terakhir itu bagaimana komunikasi yang efektif. Jadi katakanlah di ketersediaan pangan ini programnya sudah
dimunculkan di Sumatera Utara ini ada gerakan menanam serentak. Jadi gerakan menanam serentak ini program utamanya bagaimana menaikkan produktivitas pertanian, memperkuat sarana prasarana pertanian seperti katakanlah pupuk, benih, kemudian katakanlah penanggulangan hama, dan yang paling penting ada satu juga ini pasca panen, karena selalu ya tadi kenapa terkadang dia mengatakan petani kita banyak rugi ya kemarin 4 bulan terakhir terjadi deflasi karena hilirisasi ini masih sedikit disentuh. Dan disinilah nanti peranan dari BUMN ya kayak bank tadi, BUMD untuk pasca panen ini. Jadi harus dia tepat sasaran, tepat lokasi ya. Yang kedua kita juga tadi mengatakan ya bagaimana keterjangkauan harga, kelancaran distribusi. Ya tentu kita melakukan tadi gerakan pasar murah, kerjasama antar daerah. Tetapi tadi kita katakan kita juga harus melihat juga dalam kondisi deflasi kita pasar murah, ini juga kan harus hati-hati. Kasihan petaninya, karena negara kita ini mungkin kalau dibandingkan dengan Singapura yang dia konsumen saja, tidak mengikat produsen. Kalau kita kan harus dua-dua, si petani kita pikirkan, si konsumen kita pikirkan. Jadi memang enggak. Ya bagaimana menjaga stabilitas ini? Nah seperti itu. Terus ya kemudian komunikasi yang efektif tadi ya secara berkala kita melakukan rapat-rapat ya TPID, tim pengendali inflasi daerah. Jadi setiap Senin itu kan pusat melalui Depdagri itu terus melakukan rapat inflasi se-Indonesia itu melalui Zoom. Jadi mengetahui bagaimana kondisi di daerah, bagaimana solusinya, ya di situ dibicarakan. Jadi memang saya setuju ya kedepannya ini tantangan kita ini ya tentu bukan hanya dari dalam, tapi dari luar juga. Ya luar biasa. Jadi kepada masyarakat Sumatera Utara dimanapun berada, nggak usah galau, nggak usah takut. Betul. Untuk Natal dan Tahun Baru, persediaan stok cukup. Ya. Jangan takut kehilangan. Tapi janji, janganlah beli secara borong-borongan. Iya. Itu juga tidak baik ya. Iya betul. Nanti kebutuhan sendiri macam mau buka ruko. Oke lah. Ini luar biasa yang jelasnya. Satu hal yang paling enak, berdiri di para-para, jangan ambil si burung melati. Kita hentikan dulu bicara, elok kita minum sambil dengarkan. Silakan. Ya, tetap bersama kami di Markombur. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada yang kami sayangi dan kami cintai. Tetap bersama kami, kalau terasi, katakan terasi. Jangan dimakan sambil dengan ikan kering. Kalau kita inginkan acara yang berbudaya dan beredukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Hari ini tema kita tidak berubah. Peran pemerintah dalam menekan inflasi. Ya, luar biasa tadi udah dijelaskan oleh Pak Mulyadi. Iya, kenapa? Oh, ternyata selama ini prediksi kita salah. Pemerintah tetap memperhatikan secara serius dan tetap membantu masyarakatnya untuk mendapatkan hal yang mudah. Betul artinya sekali Bang Munir. Apalagi dia perindakan, apalagi kata Bapak tadi, insya Allah dalam waktu dekat nih kita juga akan mencoba untuk mengadakan pasar murah. Artinya kenapa ini? Cuma ada gelik-geliknya. Kenapa? Harga udah rendah dibikin pasar murah lagi, macam mana sih petaninya kan gitu. Ini macam mana Bang Gunawan? Nah, awak mau tanya Bang Gunawan ya. Awak buat pengamat dulu awak gas. Efektif kah ini barangkali? Kalau sekarang sih nggak efektif lah ya. Kalau misalkan nanti pemerintah turunkan gerak ada kegiatan pasar murah itu tadi, justru tuh bisa menyakiti hati para produsen kita gitu kan ya. Ada baiknya nggak usah dulu kalau saya saranin sih ya di Desember ini. Yang penting dipantau aja dulu. Dipantau, dilihat gitu kan ya. Karena memang kalau kita ngelihat dari perkembangan harga kebutuhan pokok nggak ada yang mahal lagi kok Dan.
ya kan, yang di atas harga keekonomian. Saya hitung mahalnya itu begini ya, saya hitung di harga petani itu berapa, saya hitung distribusinya itu sampai ke konsumen berapa, baru nanti harga keuntungan yang diambil sama pedagang pengecer itu berapa. Nah kalau kita lihat mana yang murah, cabai merah itu murah, ya kan ya, harusnya 2835 atau berapa, sekarang cuma 23 di level konsumen loh. Terus harga beras masih stabil, gitu kan ya, masih dalam batas harga keekonomian. Harga daging sapi nggak gerak, harga telur ayam 1.500 hingga 2.000 rupiah per butir, gitu kan ya. Harga apa lagi? Minyak goreng yang terbilang mahal ini. Itu pun bukan karena produsennya, tapi karena demandnya keluar tuh tinggi, harganya lagi bagus. Jadi si produsen yang punya CPO itu punya dorongan untuk menjual keluar, sehingga ada tarikan harga di dalam gitu. Tapi bukan karena ini ya, bukan karena ada gangguan tertentu yang mengakibatkan kenaikan itu. Tapi kalau kita bicara minyak kita, ya masih diatur kok, masih 15.000 itu sehingga ya meleset dikit ke 16.000, oke lah gitu kan ya. Nah terus selanjutnya ada harga apa lagi coba? Gula pasir stabil, kan gitu. Jadi ini semuanya kalau saya bilang masih dalam rentang angka harga keekonomian, umumnya begitu, kecuali minyak goreng itu tadi. Dan kalau minyak goreng di atas, kalau cabai merah di bawah, gitu kan ya, di bawah harga keekonomian, gitu kan ya. Nah kalau misalkan nanti tiba-tiba, ayo pasar murah nih jelang Natal misalkan begitu kan ya, waduh gimana lagi ngelihatnya gitu kan ya. Saya juga ngelihatnya, ini kemana sih logikanya gitu kan, logikanya itu dari mana gitu kan. Bilang aja lah kalau mendingan, kalau misalkan mau diadakan, coba disasar masyarakat kita itu yang daya belinya itu oke. Masyarakat kita tuh yang masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Itu diselektif benar, dibantu mereka, khususnya saudara-saudara kita yang umat Kristiani tapi mau merayakan Natal, itu penting. Mungkin bisa oke lah. Tapi kalau misalkan pasar murah dilakukan secara sporadis gitu kan ya, wah yang nguntunginnya nanti orang yang punya uang kan. Jadi kan kalau masyarakat biasa nilai ya udahlah, semuanya juga masih terpantau bagus kok gitu kan ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Pasar murah sangat ideal kalau semuanya lagi mahal, nah itu boleh gitu kan ya. Misalkan cabai mahal, beras mahal, minyak goreng mahal, gula pasir mahal, terus beliau datang, ini saya kasih nih barang yang murah, itu baru ideal gitu loh. Kalau sekarang sih udah nggak ideal lagi lah gitu. Mendingan kita pantauin aja di lapangan seperti apa, lakukan sidak ya di waktu-waktu tertentu gitu kan ya. Yang paling penting selama cuaca itu bagus, nah berarti kita sih, kalau saya sih optimis sampai penutupan Desember ini semuanya akan terkendali. Nah yang saya khawatirkan tuh justru bukan di masalah demand menjelang Natal atau tahun barunya, justru faktor cuaca ini nih yang saya nggak tahu nih nanti arahnya mau kemana. Jangan-jangan nanti tiba-tiba menjelang Natal hujan deras lagi gitu kan ya, ada longsor lagi lah, udah kalau lagi gitu nanti akan naik lagi. Dan itu pun juga nggak perlu dijadikan operasi pasar kan? Kenapa? Karena toh pada dasarnya petani itu juga nggak bisa jual ke dalam sana, nggak bisa langsung ketemu konsumennya, sehingga harganya mahal gitu kan, nggak pantas juga kalau itu dilakukan operasi pasar gitu. Yakin, tadi ada yang awak garis bawahi. Iya Bang Munir. Ya kalaupun harus dilakukan operasi pasar ataupun pasar murah, di kalangan keluarga tempat tertentu yang ada prasejahteranya lah. Kalau yang di inti kota ini janganlah lagi. Kalau saya sih gitu Bang. Kasihan petaninya gitu kan. Nah, itu menjadi suggestion juga ya untuk pemerintah sendiri. Tapi ini tadi Bang Munir, saya menarik sekali dengan pernyataan ataupun penjelasan dari Pak Mulyadi tadi yang menjelaskan bahwa ada program gerakan pengendalian inflasi serentak yang memang sudah dijalankan juga ya Pak di 33 kabupaten kota. Dan dengan hal ini Pak, melihat dengan gerakan ini, apakah memang sudah efektif dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi sendiri Pak? Terlepas daripada kondisi saat ini, kalau saya lihat ya sudah efektif ya, tapi tetap harus lebih dikuatkan lagi, terutama di kabupaten kota. Saya setuju ya, pasar murah itu juga harus kita lihat kondisinya. Jadi saya mengatakan kita harus selektif. Dan kami juga menyasar kepada memang keluarga-keluarga prasejahtera. Ya kalau di Medan ini rata-rata ya itu sudah katakanlah lumayan lah ya. Jadi mungkin pinggiran-pinggiran daerah peralihan Medan Deli Serdang dan komoditasnya juga kita utamakan ada 3 itu, beras, minyak goreng, minyak kita khususnya, sama gula. Karena sebelumnya kami produsen ini sudah kami panggil juga, kami wanti-wanti ya, tolong jangan dinaikkan harga di atas head.
Kalau bahan pokok penting lainnya kami tahu inilah kondisinya lagi turun semua, artinya nilai tukar petani pun rendah, banyak dirugikan sih petani. Jadi kita tidak lagi membanjiri yang sudah turun malah dimurahkan, kasihan. Nah, jadi memang harus selektif lah. Jadi sejujurnya nggak terlalu masif sih pergerakan kita karena kondisi saat ini. Nah, hanya kondisi tertentu. Bagaimana 3 komoditas tadi ini, ya bagaimana Bulog sudah menjamin kesiapan beras SPHP ini, terutama medium, ya, kemudian juga gula dan satu lagi minyak kita ini. Dan kita selalu tiap minggu, walaupun tidak sidak, memang ada PPNS kita. Ada juga kadang temuan-temuan yang agak sedikit menarik ya. Kita di retail itu kadang mendapati beras itu masih di bawah yang harga eceran tertinggi. Justru di pengecer ini agak sedikit dia tinggi malahan, yang di tradisional ini. Nah, karena apa? Karena mata rantai tadi itu mungkin dari distributor, kemudian dia ke agen pengecer. Ya, inilah yang perlu memang kita stabilkan, dan kita juga harus rajin. Kenapa? Kita khawatir kan ada spekulan-spekulan, ya, menggunting dalam lipatan dan lain-lain lah. Ya. Kita nggak mau seperti itu, makanya kadang kita juga koordinasi Mas Satgas Pangan Polda. Walaupun dalam kondisi, ya katakanlah terkendali, tapi ya tetap waspada. Namanya pangan, ya. Betul. Itulah kira-kira. Tapi untuk kerjasama, iya. Ya, inilah luar biasanya, artinya karena antisipasinya sederhana. Iya, Bang Boner. Walaupun stabil, tidak menggoncang, tapi kita harus waspada. Mana tahu ada penumpukan yang disimpan-simpan. Begitu. Ini kadang-kadang nakal juga nih para pemodal nih, main simpan di legonya, dimain-mainkannya harga, awak juga yang terjengkang telungkup. Tapi yang jelasnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kalau mendengar penjelasan Bapak, antisipasi udah cukup matang. Betul. Artinya karena tinggal kita belum tahu apakah memang ada dana talangan untuk itu, mana tahu terjadi sesuatu hal ini gimana nih Pak? Ya, kita sudah ada. Jadi di Permendagri itu juga diperbolehkan pakai dana tak terduga namanya. Jadi kita di APBD 2024 ada dana tak terduga, itu boleh digunakan untuk mengatasi ya tadi inflasi tadi yang mendesak, ya. Jadi yang sebelumnya tidak dianggap diduga. Kita tahu terkadang tadi kita cerita masalah bencana ya. Betul. BMKG sudah mengingatkan, tetapi seringkali ya dampak yang dihasilkan itu di luar prediksi kita. Ini nih sering terjadi. Sudah diingatkan, kita pun sudah katakan antisipasi, tapi yang terjadi di luar kadang prediksi kita lebih dahsyat. Nah ini beginilah kadang yang harus kita sadari. Artinya kayak kita sekarang BPBD, katakanlah Badan Bencana kita juga siaga terus. Karena mengantisipasi itu udah diingatkan BMKG begini ya, kita ini akan ada cuaca begini-gini. Ternyata dampaknya itu di luar prediksi kita. Akhirnya ini bisa menjadi lonjakan harga, dan kita ya momen-momen akhir tahun ini juga kita kan nggak bisa nutup mata ya. Pedagang-pedagang itu juga kan ya butuh untung juga lah. Cuma tinggal seperti apa untungan. Betul. Nah inilah. Ya. Cuma seperti apa. Tapi yang jelasnya masyarakat Sumatera Utara, kami meminta, pemerintah provinsi meminta, kalau kita ada mengetahui katakanlah orang atau oknum menimbun-nimbun barang terlalu berlebihan, silakan informasikan. Pemberi informasi rahasia tetap kami jamin. Ingat, rahasia tetap kami jamin, bahkan nanti secara diam-diam kami beri reward. Kita harus berani gitu dong. Iya. Betul, Karena kenapa? betul. Biar supaya masyarakat ikut. Kadang-kadang sekarang ini kalau nggak digitukan nggak mau, masyarakat nggak peduli. Jadi itu dia. Mohon izin ya masyarakat, tolong dibantu. Nah itu makanya. Artinya kerakap, batang kerakap, jangan tetak si batang pepaya. Bercakap banyak kita bercakap, elok kita dengarkan musik sambil kita bergaya. Ya Allah ya Rabbi. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada.
tetap bersama kami di Markombur. Kami tetap menyayangi dan mencintai kita bersama, tentu bersama TVRI Sumatera. Tema kita tidak berubah, yaitu peran pemerintah dalam menekan laju inflasi. Betul sekali Bang Boni. Tadi kan udah dijelaskan, artinya sama-samalah kita, jangan saling membuat stok yang berlebihan. Pemerintah tetap mengantisipasi untuk hal-hal termasuk dana talangan, dana cadangan. Kalau perlu dipergunakan, kita pergunakan. Tapi ya sifatnya udah post mayor betul lah, dalam situasi darurat betul kan jadi luar biasa memang kita. Betul sekali Bang Munir. Tapi ini yang paling menarik ya, di mana faktor cuaca memang tidak bisa dikendalikan, tapi upaya tetap harus dilaksanakan pastinya Bang Munir ya. Lantas seperti apa nih dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya sendiri ini untuk mengatasi hal ini Pak? Ya tentu ini harus lintas sektoral ya, termasuk Dinas Perhubungan, PUPR. Jadi pada daerah-daerah rawan bencana yang sudah dipetakan, betul. Di situ disiapkan alat-alat berat ya. Kemudian ya kalau untuk pertanian khususnya, bagaimana kelancaran distribusi barang ini bisa masuk ke pusat-pusat, katakanlah pusat-pusat niaga lah. Jadi subsidi itu diberikan pemerintah untuk transportasi. Dan yang memang kita akui yang sedikit agak permasalahan ini kan di Nias ya, Penangkepulauan. Disinilah mungkin nanti ada tantangan-tantangan ini. Namun juga kan kita ada cabang-cabang ya. Kita koordinasi dengan Bulog. Bulog ada gudangnya di Nias, ya terutama untuk persiapan beras. Ya, jadi kesiapan antar lini, ya koordinasi antar lini, ya ini memang ya bukan hanya kata-kata atau katakanlah simbol-simbol, tetapi memang harus diimplementasikan itu kerjasama. Luar biasa. Bang Munir. Artinya kenapa memang? Artinya secara mekanismenya udah bagus gitu ya. Artinya mengapa harus terjadi? Kan gitu kan? Why? Kan gitu kan? Seharusnya tak perlu ada terjadi lagi. Ini macam mana Bang Mun? Kalau kita lihat ya sejak kita belajar nih dari kemarin pada saat bencana di musim pilkada itu. Itu sebenarnya hanya 1 hari gangguannya, walaupun jalan dari Medan ke Brastagi itu ditutup. Tapi dampaknya ke pembentukan harga sebenarnya nggak lama. Karena kita ya alhamdulillah masih ada jalan dari wilayah Sinabung lewat Binjai, ya kan. Terus kita jalannya juga relatif lancar dari wilayah Siantar dan sekitarnya. Walaupun harganya relatif lebih mahal, tetapi kalau kita ngelihat dari sisi supply-nya kemarin itu sempat bermasalah di hari hanya, tetapi setelah itu semuanya kembali normal. Bahkan kalau kita perhatikan, kan itu kan gangguan distribusi karena longsor itu juga nggak hanya berlangsung sehari 2 hari, kalau nggak salah tuh hampir ya kalau hitungan saya tuh 2 mingguan lebih lah, ya kan, longsor diperbaiki, longsor lagi begitu. Tapi prinsipnya sih kalau kita ngelihat dari pembentukan harga aman kok, aman. Artinya memang sekalipun di situ masih punya masalah, tapi pada dasarnya tidak berdirikan dampak serius terhadap pembentukan harga di wilayah-wilayah lainnya. Nah jadi kita kayaknya sudah, kalau saya sih menyimpulkan kita sudah punya infrastruktur yang sudah bisa mendukung sebenarnya untuk jalur distribusi pangan itu tadi. Walaupun bukan berarti kita abai ya tentang longsor itu tadi, kita perlu belajar dari situ dan kita perlu perbaikin gitu ya. Kalau dilihat dari sisi yang lain ya, gitu kan kita bicara infrastruktur gitu kan ya. Sebenarnya kalau saya sih lebih cenderung pada saat ada kenaikan harga responnya cepat gitu kan ya, tapi kan itu bukan wilayahnya di Sperindak ya, wilayahnya yang lain gitu kan ya. Wilayah sektoral yang lain gitu kok. Kayak tadi disebutkan Pak Mulyadi itu perhubungan juga terlibat di situ kan ya. Nah, yang paling penting juga sih sebenarnya bagaimana kita memikirkan hilirisasi untuk petaninya itu tadi. Mahal, konsumennya rugi, rendah, petaninya rugi. Konsumen ini perlu diedukasi gitu loh, bahwasanya apa? Pada saat kita menikmatin harga murah pada hari ini untuk komoditas tertentu, yakinlah suatu hari nanti akan naik lagi itu komoditasnya. Jadi jangan salahin, nggak fair juga kalau misalkan nanti, wah ini pemerintahnya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Padahal ini kan mekanisme pasar sebenarnya kan ya. Kadang-kadang kita perlu edukasi masyarakat seperti itu. Termasuk tadi Bang Munir bilang bahwasanya untuk praktek penimbunan dilaporkan. Sebenarnya kalau saya yang
tiap hari di pasar gitu kan ya. Selama Disperindak atau mungkin Satgas Pangan ya, ada Disperindak, ada polisi, ada KPPU misalkan tuh, mereka lewat aja nih, sekedar say hi gitu kan, say hello aja di pasar itu, orang juga udah khawatir gitu kan ya. Iya, ini ngapain gitu kan ya, karena Pak Mo misalkan jalan gitu kan ya, waduh, Kadis di sini nih gitu kan ya, jangan sampai kita nimbun dilihat beliau kan begitu kan, jadi kan rasa takut. Dari situ aja sudah akan membuat mereka tuh berpikir ribuan kali untuk melakukan penimbunan kan begitu. Kecuali kalau kita diam-diam aja gitu kan, kita nggak turun ke lapangan. Makanya saya tekankan, walaupun Desember ini semua harga relatif terkendali, tapi tidak menutup kemungkinan buat Disperindak tuh coba di jalan-jalan aja gitu kan ya, menyapa pedagang misalkan begitu kan, itu juga udah bisa buat shock terapi loh. Betul. Buat yang mau nakal itu tadi, yang sengaja pemain spekulan itu tadi, karena kita sering nanya gitu kan ya, ini mereka tuh selalu punya gambaran begini loh, beras nanti mau naik gitu kan ya, kapan? Desember gitu kan ya, nah terus mau nimbun, waduh Disperindak sering lewat, nah gitu kan, gitu aja udah takut gitu kan ya, gitu aja juga takut gitu, karena tapi kalau misalkan menimbun, berani gitu kan, nggak ada yang ngawasin kok. Jangan sampai di situ. Kita jangan sampai kecolongan di situ. Jadi pada dasarnya sidak itu bukan berarti ada hal genting, tapi sidak itu setidaknya memberikan rasa aman dulu nih, bahwasanya distribusi itu lancar, tidak ada spekulan, tidak ada orang-orang yang berniat untuk melakukan spekulasi. Dan itu udah bagus banget sebenarnya. Dan itu nantinya akan menciptakan titik keseimbangan harga yang ideal di masyarakat. Gitu sih. Suka kali ya dengar. Cara bilang gitu ya, kenapa nggak? Alah nanti lewat Disperindak. Slow tapi pasti kan. Tapi sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri, khususnya dari Disperindak, sudah ada Pak edukasi terhadap hal ini? Karena memang setiap kali ada Nataru atau hari-hari besar keagamaan atau momen-momen tertentu pasti ada saja yang melakukan penimbunan atau lain-lain kejahatan-kejahatan lain lah. Mencapai keuntungan pribadi semaksimal mungkin. Ini kan bahaya ya. Gimana nih dari pemerintah sendiri, Pak? Ya, kita sebelum hari H, katakanlah sebelum Desember, kita sudah masif melakukan manggil produsen-produsen, distributor ke kantor. Kita ingatkan, jangan menimbun. Bahkan sampai katakanlah, kata-kata yang kita katakan ini malah terkesan menghukum orang-orang yang menimbun. Kita katakan ini pengkhianat negara, karena pangan. Dan kita itu continue melakukan itu. Karena sebelum-sebelumnya ya itu masih ada terjadi ya. Jadi yang terakhir ini malah kita temukan bukan ini, tapi bagaimana diskriminasi harga ini, katakanlah harga yang sangat signifikan ini di daerah lain, di daerah kita ini terlalu murah. Ini barangnya, ini sekarang yang menjadi kadang problem kita juga, bagaimana mekanisme pasar ini ya. Karena tadi katakanlah kemarin di Lubuk Cui di Batubara, itu panen cabai misalnya. Wah udah siap-siap itu mobil yang mau dibawa ke Riau. Kita tanya kenapa seperti itu, ya karena memang sini harganya terlalu murah begitu. Nah, sepanjang memang tidak berpengaruh sekali, ya saya kira kita tidak perlu sampai melarang. Tapi kalau sudah sama berpengaruh, ya kita juga mau nggak mau juga harus intervensi kalau begini. Karena siapa di belakangnya begitu loh. Kita khawatir ada orang di belakang memborong, ya ini juga kan nggak fair. Jadi maka KPP kita, Komisi Persaingan juga kita turun, ya supaya jangan kesempatan bukan hanya penimbunan, tapi bagaimana tadi diskriminasi harga yang sangat signifikan tadi. Ya kita ini kan kemarin kalau nggak salah data menunjukkan bahwa kita panen raya nih, Pak Bulan. Makanya harganya anjlok semua. Tapi ya ini mendekati namanya Natal, Tahun Baru dan libur. Ya kita kan ada memang kultural kita ya, masih Lebaran kayak begini, kumpul, makan, konsumsi berlebih. Ya ini kan semacam budaya juga. Betul. Makanya ya masyarakat mari deh cerdas belanja. Kira-kira begitulah yang dibutuhkan lah. Jangan yang diinginkan. Kalau diingin lawat, ya. Itulah himbauan kita. Ya luar biasa, artinya bagi masyarakat Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, jangan
belanja itu berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Artinya kenapa? Kalau berdasarkan keinginan, rumah kita nggak cukup nanti. Tapi kalau kebutuhan apa adanya, itulah kita. Demi kesehatan kita, juga membantu masyarakat di sekitar kita. Ya. Baik, betul sekali. Yang jelasnya berbahagia kita hari ini. Sebenarnya mau lama gitu nih. Mau lama kan? Enak ini loh. Ini ya. Banyak yang mau dikupas, banyak untuk kepentingan. Tapi waktu jua yang memisahkan kita. Sebagai closing statement, kami mohonkan kepada Pak Mul untuk apa ya kiranya Pak? Pesan-pesannya kepada masyarakat. Baik, kepada pemirsa TVRI dimanapun berada, ya, mari menghadapi hari besar keagamaan nasional, Natal, Tahun Baru dan libur, ya, dengan hati yang bahagia. Belanjalah sesuai kebutuhan, jangan keinginan, dan mari kita juga antisipasi hal-hal yang menurut kita di sekeliling kita, ya, ada kira-kira kecurangan, penimbunan dan lain-lain, sampaikan kepada pemerintah yang terdekat, bisa kepala desa, camat, bupati, wali kota, dan kita di provinsi siap membantu, dan kita mengucapkan juga nanti ya selamat Natal Tahun Baru kepada kita semua. Amin. Pada Bang Gun, ini sedap. Gini nih, ini kan Natal ya, Natal nanti kalau bisa ya, memang sepakat dengan Pak Mul, belanjanya sesuai dengan yang dibutuhkan, jangan sesuai dengan keinginan. Tetapi kalau saya bilang nih sama masyarakat yang ekonominya masih bagus, yang masih kaya nih, yang menengah ke atas, belanja deh sebanyak mungkin, bilang gitu kan ya. Kita lagi butuh itu, kita lagi butuh yang namanya agar supaya konsumsi ini naik gitu kan ya. Kita juga lagi butuh biar supaya beberapa harga kebutuhan pokok ini naik gitu. Tapi jangan yang impor ya, jangan barang-barang impor gitu loh. Kenapa? Karena memang di saat Desember ini saya punya data itu konsumsi kita untuk beberapa komoditas pangan itu relatif stagnan, cenderung turun. Ya kan ya, jadi kebutuhan-kebutuhan protein seperti daging ayam itu saya udah memproyeksikan di Desember ini angkanya akan sedikit lebih rendah dibandingkan Desember 2023. Yang kaya coba deh belanja sedekahkan nih sama tetangganya, gitu kan ya, banyak deh, iya disedekahkan gitu kan ya. Terus kalau misalkan mau merayakan Natal bagi yang kaya bisa undang banyak orang gitu kan ya datang ke rumahnya gitu loh. Iya, saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan belanjalah dengan cara-cara yang bijak. Bukan cara-cara yang sembrono dan boros, itu aja. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang dan kami cintai. Satu ingatan, silakan Anda belanja apapun yang Anda belanjakan. Tapi jangan sekali-sekali tinggalkan produksi kita sendiri, terutama komoditis produksi lokal. Ya, itu yang kita utamakan belanja. Artinya kita akan mengangkat UMKM kita, akan mengangkat usaha lokal kita, sehingga kita mengangkat ekonomi masyarakat kita. Itu dia. Yang jelas ya, belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali pula berpisah dalam hati. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya. Dan saya Ziva Zahrens, kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berhadir, yang sudah memberikan edukasi kepada kita pastinya. Dan kepada Anda juga pemirsa yang sudah setia menonton TVRI Sumatera Utara. Akhir kata, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah persembahan lagu dari teman-teman kita.